Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Subang, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis semester 5. Video ini dibuat oleh kelompok 1 dan video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Paluki Natika SAP MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas dengan judul materi keuntungan sebagai tujuan perusahaan. Definisi keuntungan. Keuntungan termasuk definisi dari bisnis dengan cara sederhana tapi cukup jelas. Bisnis itu sendiri sering dilukiskan sebagai to profit product or service for a profit. Tidak bisa dikatakan bahwa setiap kegiatan ekonomis menghasilkan keuntungan-keuntungan baru yang muncul dengan kegiatan ekonomi yang memakai sistem keuangan. Profit diperoleh tidak kebetulan, tapi berkat upaya khusus dari orang yang mempergunakan uang, perolehan keuntungan secara khusus berlangsung dalam konteks kapitalisme. Ketarikan dengan keuntungan itu merupakan suatu alasan khusus mengapa bisnis selalu ekstra rawan dari sudut pandang etika. Sedangkan menurut para ahli seperti Sumarso pada tahun 2010, laba atau keuntungan adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Akan memaparkan materi tentang maksimalisasi keuntungan sebagai cita-cita kapitalisme liberal. Maksimalisasi keuntungan merupakan tema penting dalam ilmu manajemen ekonomi. Ekonomi terapan justru mencapai coraknya sebagai ilmu yang sistematis dan memiliki kerangka yang logis dan ketat, karena hanya memandang keuntungan sebagai tujuan perusahaan, sambil melewati tujuan lain yang mungkin kalau memaksimalkan keuntungannya menjadi satu-satunya tujuan untuk perusahaan. Dengan sendirinya akan timbul keadaan yang sangat tidak etis. Semua akan dikerahkan dan dimanfaatkan demi tercapainya suatu tujuan itu, termasuk karyawan yang bekerja dalam perusahaan itu akan diperalat karena alasan apa saja. Berarti tidak menghormati mereka sebagai manusia. Misalnya seperti menilai keuntungan perusahaan atau efisiensi manajemen dalam perusahaan. Adapun keuntungan adalah pertanda yang menunjukkan bahwa produk atau jasanya dihargai oleh masyarakat. Lalu keuntungan yang mencambuk untuk meningkatkan usahanya, serta keuntungan merupakan syarat kelangsungan perusahaan, dan juga keuntungan bisa mengimbangi resiko dalam usaha. Masalah pekerjaan anak merupakan masalah yang kompleks terkait dengan pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Untuk menangani masalah pekerja anak, pegawai pengawasan ketenagakerjaan tidak bekerja secara sendiri-sendiri.
melainkan memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti mitra kerja, baik dalam maupun luar unit kerjanya. Pegawai pengawasan ketenagakerjaan bekerja pada titik pertemuan antara kemajuan ilmu dan teknologi, ketentuan hukum, dan realita masyarakat. Oleh karena itu, pegawai pengawas ketenagakerjaan perlu mengembangkan jejaring kerja dengan mitra kerja yang di luar unit pengawasan ketenagakerjaan agar masalah pekerja anak dapat ditangani secara komprehensif, tuntas, dan berkesinambungan. Untuk menunjang upaya tersebut, diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang pekerja anak, pola penanganan pekerja anak, dan peran pemangku kepentingan dalam penanganan pekerja anak. Pemberian informasi yang benar tentang pekerja anak kepada semua pihak merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menangani masalah pekerja anak. Dalam melaksanakan program penanganan pekerja anak ini, saya mengharapkan kepada semua pihak dapat saling berkoordinasi melalui komite aksi baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota. Dukungan semua pihak merupakan kunci keberhasilan dalam upaya penanggulangan pekerja anak sesuai dengan program-program yang telah dirancangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Kerja Terburuk untuk Anak. Relativasi keuntungan dapat diartikan sesuatu tindakan yang tidak hanya memikirkan atau mengutamakan keuntungan dalam bisnis, melainkan juga harus mempertimbangkan etis atau tidak bisnis itu dalam memperoleh keuntungan. Tidak dapat dipungkiri, pertimbangan etis mau tidak mau berdampak pada keuntungan yang akan diperoleh. Seandainya keuntungan merupakan faktor satu-satunya yang menentukan suksesnya dalam bisnis, maka bisa dikatakan perdagangan heroin, kokain, atau obat-obat terlarang lainnya bisa dikatakan sebagai good business. Karena mendatangkan keuntungan yang sangat banyak, pedagang narkotika seperti itu justru merupakan bidang di mana usaha bisnis langsung bertolak belakang dengan pertimbangan etis karena tidak merupakan good business sama sekali ataupun good dalam artian moral. Untuk melukiskan relativitas keuntungan dalam bisnis dalam sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan merupakan tolak ukur untuk menilai kesehatan suatu perusahaan atau efisiensi suatu perusahaan. Yang kedua, keuntungan adalah suatu pertanda bahwa produk atau jasa dihargai oleh masyarakat. Yang ketiga, keuntungan adalah cambuk untuk meningkatkan usaha. Yang keempat adalah keuntungan adalah syarat kelangsungan perusahaan. Yang kelima, keuntungan mengimbangi risiko dalam usaha. Menjelaskan tentang manfaat keuntungan bagi stakeholder. Seperti yang kita ketahui, stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait suatu organisasi, proyek, atau inisiatif tertentu. Stakeholder dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi suatu keputusan atau hasil kegiatan. Stakeholder dapat dibagi menjadi dua, yakni stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal merupakan pihak yang terlibat langsung atau terlibat dalam operasional atau manajemen organisasi, seperti karyawan, manajer, dan pemilik bisnis. Sedangkan stakeholder eksternal merupakan pihak-pihak di luar organisasi seperti pelanggan, pemasok, regulator, dan masyarakat umum. Manfaat keuntungan bagi stakeholder itu mencakup keuntungan finansial dan non-finansial. Sebagai pemegang saham, keuntungan finansial seperti dividen dan pertumbuhan nilai saham merupakan hal yang utama. Karyawan dapat merasakan manfaatnya itu dengan peluang pengembangan karir, pelatihan, dan insentif finansial. Sebagai pelanggan, kita mendapatkan produk dan layanan yang lebih baik serta harga yang bersaing. Untuk pemasok itu dapat memiliki hubungan bisnis jangka panjang. Dari berbagai macam keuntungan ini, perusahaan dapat
memiliki atau mendapatkan kesuksesan dalam jangka panjang sambil memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami bawakan tentang keuntungan sebagai tujuan perusahaan bisa bermanfaat untuk kami, khususnya untuk orang banyak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.